Kembali disergap pemirsa akibat jalan licin pasca hujan, seorang pengendara tewas dalam kecelakaan tunggal di Matraman, Jakarta Timur. Pengendara tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak pohon. Seorang pria tewas setelah kecelakaan tunggal di Matraman, Jakarta Timur. Diduga motor yang dikendarai korban hilang kendali akibat jalan licin sehingga menabrak sebuah pohon. Kecelakaan diduga akibat jalan licin saat hujan deras yang terjadi dari dini hari. Jasad korban ditemukan oleh petugas PPSU saat akan membersihkan kawasan tersebut bersama satu unit motor korban. Kecelakaan sempat membuat kemacetan di ruas Jalan Ahmad Yani. Komplotan pencuri spesialis swalayan beraksi di Medan, Sumatera Utara. Sadar aksinya terekam CCTV, salah satu pelaku menutupi aksi tiga rekannya menggunakan handuk. Empat komplotan pencuri beraksi pada sebuah swalayan di Jalan Jawa, Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku mengambil barang untuk selanjutnya kembali beraksi di bagian lain. Sementara pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Sadar aksinya terlihat CCTV, seorang pelaku lainnya berpura-pura menjadi pembeli dan mengambil handuk untuk menutupi aksi kejahatan komplotannya. Usai beraksi, para pelaku segera kabur dengan sejumlah barang curian. Pada kasus ini, 2 dari 4 pelaku tertangkap. Komplotan ini sudah 4 kali beraksi pada sejumlah swalayan di Kota Medan. Modus mereka pura-pura belanja, kemudian mengambil barang pakaian. Salah satunya adalah underwear sebanyak 71. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi kini memburu 2 pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas dengan kondisi hangus terbakar di sebuah lahan kosong di Jalan Mujahidin Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kepolisian sektor Pesanggerahan langsung melakukan olah kejadian perkara terhadap jenazah korban. Garis polisi masih memagari lahan kosong di Jalan Mujahidin Ulu Jami, Jakarta Selatan, lokasi penemuan mayat seorang pria dalam kondisi terbakar. Jasad korban ditemukan di balik sofa yang ada di lahan kosong tersebut. Keberadaan jasad diketahui setelah seorang penjual kelapa mendengar rintihan suara di tengah kobaran api. Mana kejadian ini diawali pertamanya dikarenakan adanya salah seorang warga yang diketahui merupakan salah seorang penjual kelapa yang berada di sekitar sini dan ia mendengar rintihan serta kobaran api yang sangat besar. Oleh karena itu ia menuju ke lokasi untuk melihat apakah yang terjadi, dan saat itu ia menemukan adanya seorang pria yang sedang terbakar dan merintih di balik sofa yang juga ikut hangus terbakar. Saksi yang panik langsung meminta pertolongan warga sekitar yang langsung datang untuk mengevakuasi korban. Korban hampir hangus terbakar, tidak diketahui identitasnya. Warga juga tidak mengenali korban. Ada identitasnya, karena pada saat mayat itu dibalik pun tidak ada dompet dan kartunya. Sehingga sampai sekarang masih. Polisi masih melakukan identifikasi jasad korban. Dari hasil olah TKP ditemukan sisa bahan bakar bensin di sekitar lokasi. Dari 2 saksi yang tadi malam kita minta keterangan sementara, yang 2 saksi tersebut melihat langsung si korban itu terbakar. Nah, dan setelah diolah TKP memang ditemukan bau bensin dan juga ada beberapa alat uang sedikit 500 rupiah saja di alat, jadi tidak ada uang lainnya, identitas tidak ada, sehingga kita sekarang masih melaksanakan penyelidikan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang juru foto pengantin tewas dibunuh sahabatnya di Bangkalan, Madura. Pelaku cemburu karena istrinya diantar pulang korban. Sementara pelaku sudah 1 tahun pisah ranjang dengan istrinya. Warga Jatikuul Geger Bangkalan dikejutkan dengan tewasnya Hayat, seorang juru foto pengantin di sebuah warung. Hayat tewas dengan luka akibat senjata tajam setelah dianiaya Narigi.
Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, polisi mengejar Naridi yang kabur ke Pulau Jawa. Naridi ditangkap di jembatan Suramadu sebelum sampai kota Surabaya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Naridi mengakui telah membunuh Hayat karena sakit hati. Hayat selain sahabat Naridi juga bekerja pada istri pelaku yang memiliki usaha wedding organizer yang mengurus acara pengantin. Hasil penyelidikan polisi, Naridi cemburu pada Hayat meski sudah 1 tahun berpisah dengan istrinya. Yang bersangkutan merasa sakit hati dan cemburu dikarenakan korban ini ada interaksi dengan istrinya, namun dengan istrinya itu sudah pindah rumah dan pisah ranjang sekitar 1 tahun. Terkait dengan beberapa kali dipergoki bahwa istrinya ini diantar pulang oleh si korban. Selain itu juga ada kaitan lain dengan permasalahan bisnis antara si pelaku dengan istrinya ini terkait dengan Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dijerat pasal pembunuhan berencana dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan jaringan narkoba yang sedang pesta sabu digerebek polisi di Bungo, Jambi. Seorang pengedar yang tertangkap menyimpan sabu di atap rumahnya. Mirisnya, 2 anak di bawah umur juga terlibat pesta narkoba. Empat pria ini mencoba kabur saat polisi datang ke sebuah rumah di Purwosari, Pelapat Ilir, Bungo, Jambi. Polisi kemudian membawa keempat pelaku di sebuah rumah yang sebelumnya untuk berpesta narkoba. Pemilik rumah yang diduga bandar narkoba sempat mengelak memiliki sabu. Namun pemilik rumah akhirnya mengakui karena ditemukan sabu yang disimpan di atap rumah. Baru tahu ya. Nggak tahu, ada apa-apa. Ya, ada apa-apa. Pak, tengok. Penangkapan 4 pria yang sedang pesta narkoba ini setelah polisi mendapat laporan warga yang resah sering adanya pesta dan transaksi narkoba. Setelah opsional sampai di sana, mereka langsung menggerebek rumah tersebut dan tim opsional mendapatkan 4 orang yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti sabu siap edar. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan meninggalkan barang berharga di dalam mobil karena bisa memancing pelaku kejahatan. 2 pria pengendara motor mencuri tas dari dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan depan rumah korban di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi pencurian terekam CCTV. Dua pria pengendara motor ini beberapa kali mendekati sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan Tentara Pelajar, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ternyata mengincar tas yang ada di dalam mobil. Saat sepi, pelaku beraksi mencuri tas dari jendela pintu sebelah kiri yang agak terbuka. Pelaku yang kabur sempat dikejar oleh pemilik mobil, namun tidak tertangkap. Setelah saya lihat di CCTV, ternyata benar mondar-mandir selama 3 kali. Terus balik lagi yang terakhir sempat ambil tas anak saya yang berada di mobil pickup dan kebetulan mobil itu kacanya terbuka separuh. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan warga. Kepolisian menganalisa CCTV yang ada di rumah korban. Setelah itu nanti kita akan cek CCTV yang berada di jalanan sekitar rumah korban. Polisi masih menyelidiki pelaku pencurian ini. Dari kejadian ini, masyarakat diingatkan agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil serta mengunci rapat pintu dan jendela mobil. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Seorang bocah tewas dibunuh pria kekasih ibunya di perkebunan sawit di Tulang Bawang Tengah, Lampung. Dalam rekonstruksi terungkap pelaku merencanakan pembunuhan karena cemburu menduga korban berselingkuh.
dan diseret oleh tersangka Adi Sepuno bin Slamet. Sepuno bin Slamet menekan bahu korban Erlangga Madani. Oke. 1, 2. 1, 2. Sudah tidak bergerak menuju gubuk tempat tersangka memarkirkan kendaraan. Depan jom. Dan diseret. Seorang anak menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga luka berat di wajah. Pelaku kesal ditegur sang ibu saat mengajak teman wanita menginap di rumahnya. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Sergap segera kembali.